Kadang-kadang udah lama itu orang tuh hambar, bosan. Itu perasaan itu kan Allah yang punya gitu kan? Itu dia. Terus kita dikasih bonus. Wah, gratisan itu. Gratisan itu. Beneran. Waduh. Jadi berarti kita sekarang dengan Mas Wisnu nih. Ini juga nggak kalah. Tadi Mas ceritanya kayaknya menarik gitu. Benar ini. Kalau gimana kan? Soalnya istrinya beliau saya tahu juga orangnya termasuk yang apa? Kalau ini begini dong, ini begini sama juga gitu kan. Nah, apalagi Wisnu dulu kalau ngomongin ngegasan dia juga sih sebenarnya. Nah, gimana tuh dulu? Ya, kita dengerin nih kan. Ya, jadi sebenarnya ketika waktu itu mulainya sebelum nikah, Sat. Jadi sebelum nikah tuh udah mulai proses untuk belajar, Sat. Udah mulai tertarik untuk belajar terus. Nah, ketika belajar, lucu karena ini apa nih, Sat ya? Bukan cuma dulu, memang kan anak tuh pacaran sama istri kan. Iya. Terus ngobrol sama waktu itu sama Ustadz Fatih yang ngobrol kan, ngobrol. Ustadz, anak gimana ya posisi seperti ini? Ya, antum namanya apa? Pacaran, Ustadz. Terus gimana ya, Ustadz gitu? Ya nggak boleh kalau pacaran di dalam Islam, nggak ada gitu kan. Jadi solusinya ya ditinggalkan atau nikahi gitu. Gitu, Ustadz. Iya. Langsung waktu itu saya bilang sama istri, saya bilang kita kayaknya itu waktu pas istri lagi di London malah, Sat. Jadi istri pernah short course di London. Terus lagi sana, aneh ngomong kayak gitu. Kayaknya nanti waktu kamu pulang kita jangan ketemu dulu ya, gitu kan? Kenapa? Ya nggak usah ketemu kali ya sebelum kita nikah. Saya bilang kayak gitu, Sat. Jadi kejadian akhirnya saya ngajak dia nikah memang kan. Nah, habis itu dia bilang, kamu kenapa kamu? Siapa ada cowok lain? Ada kayak gitu. Ya nggak usah ketemu dulu deh. Wah bilang, udah mulai aneh-aneh gitu kan. Maksudnya ini kenapa ya Wisnu ya? Benar-benar saya nggak mau ketemu saat sebelum maksudnya nikah baru ketemu gitu kan. Dan tapi memang ya namanya godaan ya. Tetap aja bisa ketemu gitu loh. Tetap aja bisa ketemu. Dan mulai belajar, awal belajar tuh memang sebelum nikah. Sat. Nah setelah nikah, saya itu ada niat jadi memperdalam ilmu lebih dalam lagi, Sat. Tapi memang faktor anak sih, Sat. Memang nggak bisa dipungkiri. Faktor anak. Karena waktu nikah sama Shiren kosong sebulan. Nah, alhamdulillah atas izin Allah, isi di bulan kedua. Wah, saya sujud syukur kan, karena memang saya menantikan anak banget kan, Sat. Tapi saya habis itu berpikir, waduh, anak saya ini harus punya bapak yang punya ilmu. Di situ langsung saya mencoba untuk belajar lebih dalam lagi. Memang faktor anak besar banget, karena saya nggak mau, karena kan saya baca yang kisah Umar, kan. Orang tua itu bisa durhaka juga, pada anaknya ya, pada anaknya. Bukan cuma anak yang durhaka, bukan cuma anak, ternyata orang tua juga bisa durhaka salah satunya karena nggak mengajarkan Al-Quran pada anaknya. Itu dalam buat saya, ya Allah. Jangan sampai saya jadi orang tua yang durhaka. Itu saya mencoba untuk belajar memang pelan-pelan. Tapi alhamdulillah ketika belajar makin dalam, mulai ada sedikit gesekan sama istri, Zat. Di situ ketika belajar lebih dalam lagi, disitulah istri juga belum berhijab kan? Ya. Ada satu poin yang menurut saya dalam banget ketika istri ngomong, saya nggak menikahi Teguh Wisnu yang seperti ini. Wah itu dalam buat saya, Ustaz. Itu satu orang lain nih, bukan Teguh Wisnu ya. Iya, dibilang aku nggak nikah Teguh Wisnu yang kayak gini deh dulu. Tegurian kali ini. Ini lagi serius sih. Ini kalau lagi ada yang naik, tiba-tiba lagi pencatan lagi ke bawah. Tadi udah ini tuh, adegannya udah mau klimaks itu. Udah siap-siap ini ya. Ya Allah, kita lanjut nggak sih? Lanjut. Ya akhirnya setelah itu. Tapi pas lagi ngomong gitu gimana perasaan tuh? Wah, deg juga karena apa? Sama saat anak waktu awal-awal juga sama kayak Mas Ari juga awal-awal waktu belum belajar, tapi lebih ini lagi saat anak tuh memang benar-benar ini salah, ini nggak boleh, ini gini-gitu jadi langsung apa sih kamu dikit-dikit nggak boleh, kenapa sih? Memang nggak boleh dalam Islam nggak boleh.
saya ngomongnya juga, apalagi juga, karakternya ya. juga karakter orang aja sebenarnya. Iya. Ngomongnya ngomong biasa dibilang marah gitu. Marah biasa, kalau marah ya biasa aja. Kamu coba marah, lo ini ngomong biasa, itu marah, ini nggak marah. Saya ketawa. Jadi ya gitulah ya. Cuman akhirnya ketemu sama seorang ustadz dan ustadz bilang, Ustadz, ini kayaknya Ana sangat butuh masukan karena istri sampai ngomong kayak gini, kaget melihat Ana seperti ini. Lalu Ustadz cuma hanya mengeluarkan kata-kata seperti ini. Bang, antum berapa lama hijrah? Berapa lama belajar untuk berhijrah? Nggak sebentar sih, Ustadz. Ada setahun lebih, ada lah Ustadz, gitu kan. Nah, antum aja perlu tahunan kan untuk belajar lebih dalam lagi. Masa istri antum mengharapkan besok udah berhijrah? Nggak mungkin kan? Wah iya benar Ustadz ya. Terus cobalah sikap lebih lembut. Nah, ketika bersikap lebih lembut, waktu itu saya pulang, nggak tahu ya hari itu juga atau kapan, tapi dekat harinya saya langsung mengajak istri untuk mengajak istri yang memang dia suka banget traveling kan Ustaz. Karena langsung bilang, kamu mau kemana sayang? Langsung dia, kenapa nih? Gitu kan? Kenapa nih? Kayak ketahunya nih. Langsung, kenapa nih? Gitu. Enggak, aku pengen ngajak kamu aja pergi. Saya emang nggak suka jalan-jalan Ustaz saya. Saya waktu itu pernah diajak ke Perancis sama istri. Saya bilang lagi di bis, bosan nih. Emang gak suka traveling. Saya dulu emang otaknya kerja aja gitu. Nggak mau udah traveling tuh seminggu tuh kayaknya udah lama banget gitu kan. Makanya dia kaget gitu kan. Kamu kenapa gitu? Enggak, pengen ngajak kamu aja. Ngajak aku gitu. Kayaknya selama ini aku selalu deh. Jangan patahin lagi. Kamu tunggu istri yang beda lagi. Keluar kamu. Ini siapa lagi di dalamnya nih? Ini kayak sinetron jadi ya. Kamu siapa? Siapa lagi? Kemarin udah beda. Nih isinya siapa lagi? Aduh ya Allah. Ya udah akhirnya setelah ngajak itu dia yang ya udah serah gitu kan. Ya kamu mau kemana gitu. Ya serah kamu mau kemana gitu. Jadi yang masih yang kayak ya gitulah gitu kan. Cuman dalam hati nggak tahu ya saya anak tuh memang selalu berpikir laki-laki seorang pemimpin nggak boleh nih diginiin seorang sama istri gitu. Ada perasaan-perasaan gitu cuma harus tahan sabar ya Allah gitu kan. Oke, ingat kata-kata Ustadz bahwa harus lembut, harus penuh kelembutan. Akhirnya udah alhamdulillah mencoba untuk dengan kelembutan dan segala macam. Dan banyak ada beberapa kejadian di Ustadz. Ada beberapa kejadian sehingga membuat akhirnya Shiren menerima dan dia bilang ada satu poin sih memang ada beberapa kejadian dan akhirnya ada satu poin itu dia ngomong, kamu sekarang berubah ya? Berubah lagi ya? Berapa kali berubah? Berapa kali berubah? Udah berapa kali nih? Udah jadi Power Rangers ini. Cuma dia intinya waktu di situ dia bilang, kamu udah berubah sekarang ya, kamu lebih lembut sama aku dan bla 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 segala macam. Cuma nggak sampai di situ. Adalah ketika dia akhirnya berhijab, alhamdulillah atas izin Allah berhijab. Nah, sebenarnya poin hijrahnya nggak terlalu banyak ingin saya sampaikan. Tapi ada poin yang ketika istri melihat saya ini hanya berhijrah, tapi kok nggak ada sama istri itu kok nggak romantis, kok nggak gimana gitu, San. Karena waktu itu saya punya pemikiran, kalau misalnya sama istri ya nafkahi lahir dan batin udah cukup, dan nggak menyakiti istri udah cukup kan. Menurut saya kayak gitu. Dan ternyata alhamdulillah, makanya pentingnya ilmu ya, mulianya ilmu itu ya, Masya Allah. Ketika saya belajar dan saya lihat ada satu kajian dan di situ disampaikan bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling romantis. Senang ya Allah. Selama ini coba untuk ngikutin Rasulullah, coba tumbuhin jenggot, gitu kan. Itu ada hal yang sangat dekat sama saya itu istri saya nggak bisa saya lakuin, yaitu romantis kepada istri. Dan pada saat itu saya langsung datang ke istri dan saya sampaikan, saya minta maaf dan jujur saya waktu itu nangisnya tuh benar-benar. Saya bilang, aduh aku minta maaf selama ini aku kira bla 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 segala macam, cuman poinnya adalah maafin aku ya, aku nggak romantis sama kamu gitu. Dan istri cuma bilang, iya saya nggak apa-apa, aku cuma butuh perhatian kamu. Aduh. Itu kayak berarti gue perhatian selama ini gitu kan. Ya udah akhirnya ternyata Masya Allah, maksudnya
ini kita kan ngomong hijrah antara hijrah dan cinta. Gitu. hijrah dan Maksudnya, nah cinta ini ternyata ketika kita belajar kita semakin cinta sama istri kita. Ada beberapa ilmu-ilmu yang membuat saya pikir, wah ya Allah, Islam tuh memang ya, Islam lengkap, semua kita diajarin di sini. Buat apa cari ilmu yang lain, ini udah lengkap semuanya gitu loh. Betul. Sampai ilmu kepada sama istri, pernikahan itu udah ada semua. Contohnya udah ada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad begitu romantis pada istrinya, naik ke unta aja disuruh udah injek Usahanya untuk ya. naik gitu kan. Saya buka pintu pada istri aja ke mobil aja, gengsi dulu Ustaz. Gitu ya. Oh diledekin teman-teman. Babunya. Enggak laki-laki ya. Iya, nggak laki-laki lo babunya Babunya gitu. Akhirnya itu terpatahkan ketika tahu romantisnya seorang Rasulullah SAW berhenti. Itu benar nggak saya menghentikan pasukan perang hanya untuk mencarikan kalung? Oh iya. Menghentikan perang, Ji. Bukan menghentikan perang, menghentikan pasukan Pasukan. perang. Berhenti dulu, cari kalung istri. Saya disuruh berhenti lagi naik mobil. Istri bilang, yang bapaknya enak. Udah macet udah. Suruh cari apa? Ini bukan lagi mau perang. Itu laki-laki kali ya. Laki-laki. Suruh berhenti untuk beli bapau. Nggak mau. Kenapa macet? Ini pasukan perang diberhentiin. Cari kalungnya jatuh. Ya Allah, itu benar-benar dalam buat saya. Karena saya mencoba untuk romantis. Walaupun nggak istiqomah kadang-kadang Ustaz ya. Nggak romantis terus. Tiba-tiba futur lagi untuk masalah romantis ini gitu. Futur lagi. Istri bilang lagi. Itu ada pelajaran mahal loh. Apa tuh Ustaz? Yang berhentikan pasukan tuh. Gimana tuh? Boleh Ustaz? Enggak nih, saya tambahin dikit. Ini karena pelajarannya mahal banget tentang cinta itu ya. Itu kan memang ini ya. Pasukan diberhentikan Nabi. Iya. Tadinya sebenarnya mau segera berangkat, Aisyah ngeluh kalungnya hilang. Coba pikirin tuh. Itu kan mau perang tuh. Ngapain juga dia pakai kalung lah, berhias lah. Pesannya apa buat kita tuh? Tentang wanita itu kan. Malah dalam riwayat, ada salah satu perjalanan Aisyah yang kalung hilang itu kalung Aisyah minjem dari Asma, dari saudarinya. Jadi sampai harus minjem kalung untuk berhias, mau menemani suaminya, bukan mau jalan-jalan, mau perang. Demi untuk bikin suaminya terlihat indah di mata. Makanya gitu tuh Mas, ini kita laki-laki perlu belajar tuh. Walaupun suaminya niatnya jihad, Mas. Suaminya lagi tugas kemana, lagi kerja keluar negeri. Kalau istri diajak, buat istri itu jalan-jalan. Ya Allah. Karena suami mau jihad, mau perang loh, mau perang bukan mau jalan-jalan. Tapi bagaikan jalan-jalan. Iya, buat wanita mah pinjam, kalau perlu pinjam kalung ya kan. Jadi udah pinjam kalung, kan suami gue menang kok. Gitu. Banyak nggak sih? Ya Rasulullah gitu kan. Jadi pasti menang nih kayaknya. Nah, yang mahal Mas, yang saya harus belajar, kita semua harus belajar itu adalah bagaimana Nabi itu sangat memahami hati wanita. Dan jadi bukan cuma anak-anak bucin hari ini yang ngomongin tentang Nabi itu ahli sekali. Coba tadi contohnya. Sampai Nabi harus, yaudah pasukan jangan bergerak dulu. Cari dulu kalungnya Aisyah. Bayangin loh, dia berusaha sekuat tenaga untuk sampai pakai kalung, terus sekarang kalungnya jatuh hilang. Itu penting ininya. Berarti kan penting banget. Ya. Buat Nabi nggak penting, buat pasukan apalagi ya kan. Makanya waktu nunggu nyari kalung tuh, Nabi ketiduran. Itu kisah lengkap itu. Nabi ketiduran. Tidur di pangkuan Aisyah tuh. Mungkin lelah kali itu tidur pangkuan Aisyah. Abu Bakar bapaknya Aisyah kan datang. Karena lihat Rasul lagi tidur tuh nggak berani ngomong keras. Cuma ini di apa tuh bagian belakang Aisyah itu ditusuk bapaknya. Gara-gara kamu nih. Pasukan penting. Jadi berarti dia memanjakan istrinya banget Rasulullah. Iya, coba bayangkan gitu ya. Wah, harus belajar gitu. Tentang cinta harus belajar Mas gitu. Jadi sampai sang ayah sendiri kan nggak nyaman itu. Ini pasukan besar ini gara-gara kamu. Cuma urusan kalung gitu. Waduh. Itu kan saking memang Abu Bakar tahu persis Nabi itu begitu perhatian pada istrinya kan. Iya. Tadi tuh nampaknya memang harus belajar kita harus belajar semua nih kaum laki-laki untuk masalah perhatian karena kadang-kadang gitu kan kadang-kadang urusan buat laki-laki sepele banget lah gitu. Iya. Pak Po contohnya. Itu. Ini pasukan perang berhenti. Ini gara-gara macet-macet. Tapi andai istri-istri ini dengar cerita ini, itu tambah
Iya. Sama Rasulullah tambah gimana gitu. Makanya tadi anak bilang gitu, maksudnya gini, ketika futur yang nggak istiqomah kan romantisnya, Ustaz. Ya kan nggak istiqomah nih. Tiba-tiba yang kamu nggak mau nonton lagi itu kajian yang romantis itu. Udah mulai gitu. Soalnya udah nggak romantis. Jadi ada namanya futur romantis. Futur romantis. Ini yang pernah kejadian itu yang nggak penting bagi kita, tapi penting buat dia. Oh sangat. Contohnya mau pengajian baju nge-matching aja nggak jadi jalan. Makanya saya, oke matching dulu, saya tungguin gitu kan. Itu berarti penting, soalnya penting. Iya. Buat kita mungkin nggak penting, buat istri penting. Tapi belajar penting juga. Nanti mau tak sampein juga nih sama Shiren. Apa tadi yang kemanapun suami ajak itu jalan-jalan. Jalan-jalan. Bahasanya yang makan bakso yuk. Itu jalan-jalan. Oh, iya. Gitu Ustaz ya? Jalan-jalan. Masya Allah. Ini perang loh, Ji. Antum nih, antum kan nggak seneng jalan-jalan tuh. Iya, Ustaz. Ya kan, kemana kan kerja. Kalau istri ikut itu, istri mah jalan-jalan. Nanti mau serius kerja sampai mikir gitu kan. Berarti sama kayak anak saja. Gimana tuh anak? Anak juga kalau kita ajak kita kerja di mana dia jalan-jalan. Kan? Oh. Itu makanya itu Islam tuh sampai ngajari tentang bagaimana kan memahami hati. Memahami. Itu kan nggak mudah ya. Nggak mudah gitu. Jadi makanya itu luar biasa. Dan tadi contohnya banyak urusan makanan tuh. Makanan kadang-kadang buat laki-laki ya kita ini kan sepele kali nggak ada dibeli aja situ beli. Aja, gitu. Udah nanti online aja ntar. Gitu kan. Tapi dapat hikmah juga. Besok kalau istri pergi sama kita, kalau pakai kalung yang gede, jadi jatuh ketahuan. Blenteng lah ini. Jadi kita nggak perlu berhenti apa-apa. Ini jatuh nih. Itu kalau mau jam dinding. Ya, makanya. Masya Allah. Tapi Masya Allah, maksudnya pentingnya sebuah ilmu tuh sampai kita tuh sama istri tuh jadi saling memahami satu sama lain, Zat. Apalagi terutama Zat yang itu yang nggak bisa dipungkiri adalah jadi tahu hak dan kewajiban suami dan istri gitu. Itu sangat penting ya Zat ya. Karena selama ini kan saya sama istri kan waktu belum belajar Zat itu argumen masing-masing gitu. Gua gini yang benar, gua coba bayangin masa kayak gini. Jadi kita argumentasi masing-masing gitu. Setelah kita tahu kan udah ada, ini udah diajarin semua kok. Nanti ini tinggal lihat, oh iya salah aku ya. Oh iya. Jadi iya banyak itu tadi kan banyak laki-laki itu menggunakan kata kan aku pemimpinnya. Iya. Nah, itu satu. Ya dan kata itu nggak pernah berhasil. Iya benar. Kata itu kalau keluar dari laki-laki ke perempuan ke istrinya, saya kok melihat itu sering gagal. Untuk dia memasukkan atau meyakinkan istrinya. Karena justru menurut saya laki-laki sebagai pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik itu justru tidak pernah mengeluarkan kalimat itu. Oh iya. Tetapi istri bisa merasakan secara tindakan bahwa engkau memang pemimpin yang baik. Kawam Ustaz ya. Kawam itu. Nah, belajar juga. Jadi nggak perlu bilang aku kan pemimpin, nggak perlu gitu. Jadi butuh pengakuan gitu karena nggak dianggap. Seorang pemimpin tidak mau mendeklar kalau dia seorang pemimpin gitu. Dia maksudnya ya memang kamu pemimpin aku kalau gitu kan. Udah nurut aja maksudnya kan. Iya. Tapi kalau kayak kita keteladanan ya berarti ya, keteladanan gitu. Kayak kita nih apalagi istri juga bekerja kan dulu kan. Iya. Istri juga bekerja. Ketika dia bilang misalnya aku pemimpinnya, so what gitu. Bisa dari kerja sendiri. Iya. Saya alhamdulillah saat istri saya juga pinter nyari duit juga saat. Sama. Jadi uang saya umpetin di mana aja tahu. Kita nyari duit teman-teman. Gitu. Jadi memang ini kata ini nggak bisa jadi kartu truf. Iya benar. Iya. Enggak maksudnya apalagi ya kita nggak bisa pungkiri saat istri-istri kita ini kan maksudnya memang dulu sebelum nikah juga bisa ada income sendiri Zat. Iya kan. Jadi ya waktu nikah juga ini juga Zat, ini juga mungkin jadi mungkin bisa kita bahas sedikit waktu saya tuh dulu beberapa kali ada masalah ketika istri masih syuting Zat. Ketika syuting sinetron itu kan pulang jam 11 malam. Jam ya itu kan saya gendong kadang-kadang saya gendong Adam masih kecil kan. Kamu pulang kamu ini anak kamu gimana nangis nih gitu. Cuman kan jadi ya kan aku syuting gitu lah Zat ya. Nah cuman poinnya adalah yang tadi itu Zat. Karena kita nggak ada ilmunya jadi kan ya ada kan menang-menangan gitu loh. Cuman tanpa harus ini ketika Shiren mencoba untuk mulai belajar lagi, Shiren tanpa saya suruh berhenti sendiri Zat.
Itu mirip juga ya kayak gue ya, mau pengen minta berhenti sendiri gitu. Iya, berhenti. Maksudnya bukan berhenti pokoknya sinetron ya. Karena dia tahu bahwa waktu itu berharga banget. Apalagi anak. Kan peran ibu ya, Sedeh. Peran ibu tuh begitu penting gitu loh. Yang harusnya cari nafkah kan aneh. Yang keluar cari nafkah untuk keluarga, istri ya didik anak. Berarti sama tuh ya. Agak mirip ya, di mana keputusan tuh datang sendiri gitu kan. Nah, makanya tadi kan laki-laki yang harus mengeluarkan kalimat aku nih pemimpin, itu pemimpin gagal. Iya. Nah, iya. Ternyata perempuan juga gitu. Begitu kamu urus anak dong. Jangan sibuk bekerja gitu kan. Itu juga ternyata gagal juga kan. Jadi ibu. Bahkan tidak pernah nyuruh, malah aku berhenti kerja deh. Iya. Itu ternyata bahan bakar dia untuk berani memutuskan itu. Iya. Ketemu dua kata kunci tadi. Perhatian dan doa tadi itu. Masya Allah. Doa, iya benar. Doa juga benar. Ya. Perhatian dan doa itu. Iya, Masya Allah ya. Benar, berhenti kerja nggak kita suruh. Iya. Berhenti pas kita minta-minta nggak mau, pas kita. Iya. Sama hijab juga gitu. Saya nggak maksain, nggak bukan bilang kamu awal-awal memang yang tadi saya bilang hijab nggak boleh, ini dosa segala macam. Malah nggak masuk kan? Nggak masuk. Nggak berhasil kan? Saya diam aja. Saya cuma bilang kalau misalnya dia pakai apa namanya kalau sholat mukena. Ya Allah, istriku cantik banget ya. Saya cuma bilang kayak gitu aja, dan setiap foto saya nggak pernah upload kalau dia nggak pakai ini hijab gitu kan. Tapi ketika pakai kerudung mukena sholat, saya upload. Maksudnya saya tunjukin kalau gitu pelan-pelan. Dan saya bilang, maksudnya saya puji Shiren gitu. Kalau mungkin saya bilang kalau pakai mukena cantik banget ya, Masya Allah gitu. Kamu kenapa sih kalau tiap aku pakai mukena doang yang dibilang cantik gitu? Enggak, emang sama cantik kalau kayak gitu. Cuma lama-lama akhirnya tanpa saya suruh, Masya Allah ya, semua ada jalannya. Semua jalannya. Sempat sakit saat istri saya itu. Sakitnya tuh benar-benar sampai masuk rumah sakit kan. Masuk rumah sakit. Terus semua tuh diatur. Ketemu sama Oki. Oki Setiana Dewi, ketemu ngobrol sama Oki, bla bla bla. Dan dia ada keinget satu hal, Zat. Waktu Shiren sholat, ngaji gitu. Cuman ada saya cuma bukan nyentil, saya cuma ngomong, kamu Masya Allah ya sholatnya ini nggak pernah tinggal, kamu juga ngaji, berbakti sama orang tua. Tapi kebayang nggak sih sayang kalau misalnya ketika kamu meninggal ada satu kewajiban yang belum kamu lakuin, nutup aurat gitu. Tapi nggak yang gini-gini, cuman iya ya sayangnya, iya. Cuma gitu aja, nggak yang makanya kamu berhijab, belum nggak kayak gitu. Cuman ngobrol santai lah gitu kan. Karena dia tahu kalau nggak berhijab itu dosa, nggak nutup aurat itu dosa. Dia tahu sebenarnya. Dia tahu itu gitu loh. Dan Anda yakin juga, kita juga tahu kan itu. Kan itu lebih ketarikan dari pergaulan dan pekerjaan kan itu. Dia tahu itu. Cuman dia cuma ngobrol itu, dan waktu dia lagi sakit itu terngiang-ngiang kata dia. Ya Allah, karena dia ngerasa ini sakit kayak apa aku sama mirip-mirip ya. Ada punya kisah sama sih nih. Mirip-mirip ya. Dia ngerasa malah mau mati, Sat. Dia mau mati ya. Karena waktu itu lagi sakit, benar-benar sakit. Waktu itu gitu. Dan di situ dia terbilang, aku terngiang-ngiang kata-kata kamu waktu kita diskusi waktu itu. Nah itu Mas. Itulah kenapa ya. Dialog, Sat. Ada dialog. Iya, dialog, nasihat. Terutama kalau dari suami ke istri ya. Itu kan sesuatu yang memang sampaikan aja terus. Karena kita tidak tahu dari 10 kalimat umpamanya, kita tidak tahu kalimat mana yang menghadirkan hidayah. Iya. Kayak doa berarti Sat ya? Iya, jangan pernah berhenti memang. Karena ternyata dari semua obrolan itu ternyata detik waktu diobrolkan dia nggak bekerja tuh. Tapi Allah kasih dia momentum yang ternyata itu bekerja. Itu hikmah semua. Hikmah semua itu. Berarti penting dialog tuh penting banget ya, Sat ya? Dialog suami istri itu sangat. Nabi itu orang yang sangat rajin dialog sama istrinya. Ini ada satu rahasia menarik nih dari Nabi SAW. Di antaranya adalah untuk merawat cinta. Untuk merawat cinta itu dalam Islam ya, sebenarnya begadang malam itu nggak boleh. Iya. Ya kan? Iya. Berhenti begadang mungkin. Iya, berhenti begadang ya kan. Iya, gimana tuh? Ini baru nih. Iya, ini begadang malam itu sebenarnya Islam nggak boleh. Waktu itu gini, Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi itu kan punya beberapa orang ponakan, ya kan? Dan Aisyah dekat sekali. Suatu hari itu salah satu ponakannya ini nginep
di rumah Aisyah, bawa temannya, kemudian habis sholat Isya tuh ngobrol. Habis sholat Isya di masjid, ngobrol gitu. Aisyah negur, dia berkata begini, beliau mengatakan, tidak begini cara Nabi menghabiskan malam. Nabi itu tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka begadang melek setelah Isya. Langsung tidur. Itu kalimat Rasul tuh. Nah, tapi ada yang menarik, Mas. Jadi secara umum konsep begadang dalam Islam itu nggak ada. Ya. Tapi ternyata ada begadang yang itu dibolehkan. Yang menarik adalah lihat ya, ada 3 hal tuh. Yang 2 hal itu, masya Allah kita akan bilang, oh ya jelas kalau itu pasti penting harus begadang. 1 kalau ada urusan umat, maunya ada urusan umat yang harus segera dibicarakan, apalagi harus segera putus malam ini kan mau nggak mau. Yang kedua namanya bab as-samar fil fiqh, bab begadang malam untuk ilmu. Oh, masya Allah. Nah, ini lagi ngaji. Kita ngaji kan? Iya. Bab begadang malam untuk ilmu. Oke kan jelas ya, 1 untuk keumatan, 2 untuk ilmu. Yang menarik yang ketiga, kita nggak duga itu. Bagaimana cara Islam menjaga, memelihara dan merawat cinta suami istri. Bab as-samar baina zaujain. Bab begadang malam antara suami istri. Itu hadisnya adalah ngobrolnya Nabi dengan Aisyah. Masya Allah. Di mana Aisyah bercerita panjang tentang jenis-jenis suami, gitu ya. Para istri-istri kumpul pada ngomongin suami masing-masing, ceritanya panjang, Nabi dengerin, nggak disela sama sekali. Masya Allah. Wah, kita harus belajar banyak sama Nabi lah tentang cinta. Kita juga dengar sih sebenarnya, tapi tidur ya. Kalau udah malam. Kalau nggak salah 25.000 kata per hari kan. Bayangin, kalau stoknya seharian lagi diem, nanti kan sini bakal panjang. Menjelang tidur ya. Bisa tiduran tuh. Waduh, benar juga ya. Itu masya Allah berarti. Berarti benar dengar Ustaz ya? Enggak, maksudnya dengar aja dulu. Nabi nggak memutus sama sekali. Dengarkan Nabi rasa sama gitu. Dan yang menarik tadi, begadang malam itu yang sebenarnya dalam Islam tidak diizinkan, ternyata yang diizinkan itu diantaranya adalah begadang malamnya antara suami istri. Ya. Tadi demi merawat cinta itu. Berarti salah satu poin merawat cinta itu adalah dialog yang ngobrol malam itu. Oke. Ngobrol malam. Kasihan ya masih jomblo, baru 2 poin doang baru 2 poin ya. Bisa ngobrol sama bantal. Iya. Oh, jadi begadang itu nggak boleh, bahkan untuk suami istri jadi berpahala malah. Jelas. Dia gara-gara satu ngomong langsung, waduh harus sering-sering ngobrol nih sama istri. Iya kan? Jangan masuk kamar ini. Kalau malam ngobrol bahasa Korea, Ji. Kalau saya lagi nonton drakor. Harus ya, baca dong. Yang kita alami ini ada hikmah di baliknya, itu kan kita ngerasanya mungkin bagian dari perjalanan kita ngelewatin itu. Ternyata ada hikmah-hikmah di balik itu yang baru kita dengar itu Ustaz ya. Iya. Ternyata ada nilai ini, pernah ada kejadian ini. Ternyata baru tahu kalau sama antum tuh ada sedikit kemiripan gitu ya. Iya, banyak miripnya tuh ternyata. Masya Allah. Indah, barakallahu fiik. Kemudian ini ya, Allah jaga cinta-cinta kita ini kan. Amin. Itu supaya dia terus bermekaran. Amin. Suatu saat kayak perlu sama istri-istri nih kita. Sama istri maksudnya. Sama istri-istri itu akan masuk istri kecil. Iya. Iya. Timbang tidur sama keset tadi. Keset sama kucing Ustaz. Sama keset ya. Khairan insyaallah, luar biasa ya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Tadi langsung. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, Ustaz mungkin yang akan menutup dengan doa dari Ustaz untuk kita dan juga kepada yang menyaksikan acara ini kan. Ya, doa untuk kita biar sama-sama bisa doa apa yang paling pantas untuk kita bisa menjaga. Walaupun begini tetap Masya Allah. Setelah hijrah atau juga mungkin sama-sama mendekat ke jalan Allah, cobaan juga nggak berhenti, kan tetap jalan terus cobaan mah. Gitu. Bagaimana kita saling menguatkan. Insya Allah. Kita tutup dengan doa ya, karena ada doa itu yang ternyata diajarkan untuk kita minta cintanya Allah. Masya Allah. Dan kemudian kita minta cintanya siapapun yang mencintai Allah. Termasuk pasangan kita, anak-anak kita itu kalau kita minta cintanya, kalau mereka mencintai Allah, kita minta cintanya. Dan mencintai apapun amal yang bisa membuat kita cinta sama Allah. Kita harus minta itu. Gitu ya. Dan kita minta supaya hati kita yang berbolak-balik itu diteguhkan di atas cinta Allah, di atas agama ini.
Oke, itu dengan doa itu ya. Ya. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyina Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan kafaratul majelis, Mas. Baik, Ya. insyaallah. Subhanakallahumma wa Bihamdik. asyhadu an La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Baik. Masyaallah. Baik.